Penghujung tahun 2015 menjadi saat paling dinanti oleh anak-anak dan orang tua. Selain liburan Natal dan Tahun Baru, juga merupakan akhir semester bagi anak-anak sekolah. Sudah tentu, para orang tua punya sederet agenda agar liburannya tetap menyenangkan. Bisa liburan ke luar negeri atau mengunjungi berbagai objek wisata di tanah air. Selain lebih murah, anak-anak juga bisa mengenal jenis budaya yang kita miliki. Bermain pasir dan melihat matahari terbenam, main ke kebun binatang, taman hiburan, dan lain-lain. Saat liburan tiba, bukan berarti masa belajar anak juga dihentikan. Para orang tua tetap saja mempertimbangkan jenis liburan apa yang penting dan bisa menambah wawasan untuk anak. Misalnya, berkeliling museum, berkebun dan mengenal jenis buah dan sayur, memberi makanan pada hewan, atau mendekatkan diri pada alam dengan berkemah di alam terbuka bersama keluarga. Memperkenalkan alam kepada anak sedini mungkin adalah hal yang paling baik. Berkemah merupakan salah satu pilihan kegiatan untuk bisa mendekatkan anak pada alam, sehingga bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap alam dan sekitarnya. Apalagi bila berkemah bersama keluarga besar seperti yang biasa dilakukan oleh Barata Cepi Asmara, pendiri komunitas Kemah Keluarga Indonesia. Kemah keluarga ini dibentuk karena waktu dulu kita suka camping bersama keluarga. Dulunya kenapa kita camping sendiri, kenapa kita nggak bikin komunitas gitu. Akhirnya sama istri saya membuat suatu komunitas ini. Tujuannya itu kita kepingin lebih dekat dengan keluarga dan menyalurkan hobi yang dulu karena rindu dengan kegiatan-kegiatan di alam bebas. Makanya kita buat komunitas ini. Ini background semua teman-teman di sini rata-rata itu penghobi, penggiat, pencinta alam dulunya. Ya makanya daripada kita jalan-jalan ke mall, bermain gadget, lebih baik kita camping bersama keluarga. Di samping mengenalkan suatu kegiatan outdoor, ya kita harapkan juga adik-adik kita dan keluarga kita bergerak di alam bebas ini. Kemudian juga kita juga memberikan suatu edukasi alam, edukasi kayak model seminar parenting juga, bagaimana kita mendidik seorang anak, itu kita gelar di kegiatan ini. Kemah Keluarga Indonesia bukan hanya sekumpulan para pecinta alam. Kebanyakan peserta yang mengikuti kemah keluarga adalah para pemula yang merasa perlu melakukan hal berbeda di masa liburan mereka. Selain murah, jiwa dan pikiran juga kembali sehat. Karena saya sering jalan sama istri, baru merasakan ada suatu komunitas yang sesuai dengan keinginan dari saya dan istri saya. Kalau untuk kopi darat di komunitas Kemah Keluarga Indonesia ini, itu kira-kira dalam 1 tahun sekali itu diadakan kemah besar namanya istilahnya. Kemudian untuk acara temu darat yang lain itu tergantung dari schedule masing-masing, kira-kira 2 bulan sekali. Ini adalah keempat kalinya komunitas Kemah Keluarga Indonesia menggelar Kemah Akbar. Sekitar 300 peserta kemah berkumpul di camping golf Cibodas. Mulai dari balita, anak-anak, bahkan orang tua lanjut usia pun ikut berkemah. Setiap bulan itu membernya selalu bertambah melalui sosial media, Twitter, Instagram, dan blog. Kegiatan-kegiatannya itu ya banyak ya. Dalam suatu kemah keluarga itu kita kemas suatu konsep seperti kegiatan yang fun game gitu. Mereka di sini bermain bersama. Selain itu mereka belajar memasak, membuat bivak, mendirikan tenda bersama. Kemudian juga mereka berinteraksi satu sama lain, bekerja sama, teamwork gitu. Dan selain itu kemah keluarga juga melakukan bakti sosial ke lingkungan-lingkungan sekitar ya, tempat kita kemah gitu. Komunitas yang awalnya bernama Green Mountain Family Camp Community ini tak hanya berkemah di satu tempat saja.
pilihan lokasi berkemah juga sangat diperhitungkan. Selain jarak, kondisi masing-masing peserta menjadi pertimbangan panitia penyelenggara. Banyak teman baru, cerita baru. Lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan alam. Itulah moto komunitas kemah keluarga Indonesia. Canda tawa berkembang selama perkemahan ini berlangsung. Jika diperhatikan, mereka tampak seperti keluarga atau kerabat. Padahal semua peserta baru berkenalan di perkemahan. Kemah keluarga berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Desember 2015. Panitia membuat serangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi orang tua dan juga anak-anak. Seperti bermain bersama, menyusun puzzle, membaca buku, dan sebagainya. Mungkin kalian kurang semangat, boleh nggak tangan dua-duanya sekarang ke atas, jangan teriak. Salah satu agenda paling disukai oleh anak-anak adalah adanya kegiatan mendongeng oleh Kak Budi Cahyono. Tampak anak-anak begitu serius dan terhanyut mendengarkan dongeng seputar binatang dari Kak Budi. Bangun dari tidurnya dan sudah bersiap untuk ke kebun binatang. Wah, banyak orang. Ini hari apa ya? Iya. Wah, mau pergi ke kebun binatang nih. Iya, aku ingat. Hari ini kan aku mau melihat binatang-binatang. Iya, aku seneng. Dengerin dongeng. Bantu mama masak. Bikin dua ya. Oke, bikin dua lagi nih. Ya. Ya. 4. Yang gede di belakang, Suka. yang kecil di depan biar kelihatan. Gak tahu Ayo, mama. silakan. Ice breaking menjadi salah satu agenda yang dilaksanakan di komunitas kemah keluarga Indonesia untuk memecah suasana menjadi lebih cair antar sesama peserta. Dan nyatanya, kegiatan tersebut bermanfaat besar. Anak-anak pun bisa bermain bersama tanpa rasa canggung sedikit pun. Manfaat berkemah tak hanya lebih dekat dengan alam. Di sini setiap anggota keluarga akan terlibat dalam setiap kegiatan. Sehingga komunikasi yang terjalin dengan anggota keluarga menjadi semakin baik. Seperti pada kegiatan Cooking Kids, yakni sang ibu mengajarkan anak untuk memasak. Suka. Keempat. Masak-masak. Iya. Suka aja. Tapi kan ada temen jadi nggak bosan terus main-main gitu. Terus main apa yang paling seru di sini, main apa? Main tarik tambang. Oh iya, Iya. Enggak. Namanya juga kemah keluarga. Otomatis, beberapa kegiatan memang difokuskan untuk keluarga. Misalkan ya. Awalnya saya cukup kesulitan ya, terutama kalau kita hanya bercerita lewat buku ataupun lewat televisi seperti itu, hanya sekedar dia melihat gitu. Tapi kalau untuk kemah keluarga Indonesia ini, itu bisa merasakan aktual yang mereka rasakan seperti itu. Menghirup udara segar dikelilingi hijaunya pemandangan di sekitar perkemahan, serta indahnya mentari pagi di balik rimbunnya pepohonan, tak bisa kita nikmati di tengah kota besar. Sesekali kembali ke alam, menikmati merdunya suara burung dan gemuruh air pegunungan bisa menjadi pilihan terbaik untuk menjernihkan pikiran dan menjadikan hidup lebih sehat, terutama untuk anak-anak kita.
mendirikan sebuah komunitas berdasarkan kecintaan pada alam terbuka bukanlah perkara mudah. Banyak anggota yang bergabung dengan komunitas kemah keluarga Indonesia tak memiliki dasar-dasar berkemah. Untuk itu, pengenalan terhadap perlengkapan perkemahan sangat penting. Bagaimana mendirikan tenda, membuat tenda dengan menggunakan flysheet, serta berbagai alternatif bila tak memiliki perlengkapan lengkap selama di hutan. Mereka ini pemula, mereka belum punya peralatan yang seperti ini. Kita di komunitas ini memfasilitasi, mencarikan provider untuk penyewaan alat-alat. Seperti di Cibodas ini, kita carikan alat-alat dengan harga yang sangat terjangkau. Ada juga mereka sulit mendirikan tenda, ya kita bantu. Kita sangat respon, ya kita cekatan. Siapa aja yang belum mengerti, akan tim kita turunkan untuk membantu mereka membangun tenda. Berada di tengah alam bukan berarti kita tidak bisa bermain. Jika anak-anak masa kini hanya mengenal mainan yang terbuat dari bahan plastik, kaleng, dan sebagainya, kita tetap bisa memanfaatkan berbagai benda yang ada di sekitar kita seperti batu dan bambu. Seperti para orang tua ini. Siap, 1, 2, 3. Terus 2 kali. Mereka terlihat seperti sedang bernostalgia dengan beragam permainan tradisional yang panitia siapkan. Sekaligus memperkenalkan pada anak, serunya bermain menggunakan semua yang alam miliki. Seperti bermain dampu dengan menggunakan batu, bermain bola gebok dengan menggunakan potongan genteng, dan sebagainya. Cukup bagus sekali ya, terutama untuk melatih kemandirian anak-anak saya ya. Bagaimana cara melindungi diri di alam seperti survival seperti itu. Ada juga untuk mempererat komunikasi ya antara orang tua dan anak. Kalau saya bilang jump in, ke dalam, jump in. Ya, kalau saya bilang jump out berarti keluar, jump out. Indahnya kebersamaan, banyak manfaat yang bisa kita petik bersama selama perkemahan berlangsung. Meski bukan saudara atau sahabat, para peserta bisa berbagi cerita dan pengalaman sambil memasak bersama atau bercengkrama sambil bermain air di sungai. Langit mulai gelap, dapur umum tak pernah sepi. Para ibu membuat makan malam dan sate sosis untuk anak-anak yang sedang menonton kartun favorit mereka. No more little Yama. What? That's not possible. Dan akhirnya tiba pada penghujung acara. Api unggun adalah momen paling dinanti oleh seluruh peserta. Dengan kompak, mereka mengitari api dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Ya, saya jalan itu, saya udah bikin sama istri. Sebagai penutup kegiatan Kemah Keluarga Indonesia keempat di tahun 2015. Harapan komunitas Kemah Keluarga Indonesia ini bisa menjadi komunitas yang terbaik di Indonesia, dan mudah-mudahan juga dari luar juga melihat kegiatan kita sehingga mereka mengenal bahwa di Indonesia itu untuk hal camping, kegiatan outdoor itu juga ada gitu. Bila kita memiliki kemampuan untuk dekat dengan alam, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Alam adalah obat paling mujarab untuk bisa melepas penat. Tanpa adanya efek samping, hanya akan membuat Anda kecanduan berkemah dan mendaki gunung untuk menikmati indahnya alam Indonesia. Signorina Cappuccina. Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab ka'wah yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya kopi digunakan sebagai minuman berenergi tinggi.
Secara umum, terdapat 2 jenis biji kopi, yaitu kopi Arabica kualitas terbaik dan Robusta. Kopi sendiri sangat populer di Indonesia. Tidak salah kalau Indonesia merupakan penghasil biji kopi terbesar di dunia ketiga setelah Brazil dan Vietnam. Menikmati secangkir kopi bersama kerabat merupakan hal yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Ada berbagai macam cara pengolahan kopi saat ini, baik dari cara modern hingga tempo dulu. Ada yang menggunakan alat-alat serba modern dan ada pula yang masih menggunakan peralatan yang kuno seperti kopi olahan, aroma, kopi Bandung. Proses pengolahan kopi di sini sangat tradisional dengan pemakaian bara api kayu karet. Bahkan alat penggiling kopi lebih tua umurnya dari sang pemilik, Pak Widya. Kopi Aroma didirikan oleh ayah saya tahun 1930 Tan Housian. Tersedia 2 macam kopi, Arabica dan Robusta, hanya asal daerahnya berbeda. Arabica didatangkan dari Aceh, Medan, Toraja, Pengalengan, Flores, Bajawa, Jawa Timur, dan semuanya masih organik. Sedangkan Robusta didatangkan dari Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Temanggung, Wonosobo, dan masih organik. Perbedaannya di kopi Aroma masih sistem yang zaman dahulu dijemur matahari, di kebunnya 2 minggu, di sini 7 jam, dan dituakan Arabica selama 8 tahun, Robusta 5 tahun untuk mengurangi kadar asamnya. Di Indonesia khususnya, mudah-mudahan tanaman kopi makin banyak, dan produsennya membuat kopi yang betul-betul kopi tanpa bahan kimia sama sekali. Karena kalau kopi yang asli menyehatkan. Pabrik kopi yang terletak di Bancul, Kota Bandung ini sangat populer bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Proses pengolahan kopi yang tradisional dan alat-alat peracik yang tua menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat kopi Aroma. Selain proses dan pengolahan yang tradisional, ternyata biji kopinya pun telah didiamkan selama bertahun-tahun. Untuk kopi Arabica didiamkan selama 8 tahun, sedangkan biji kopi Robusta didiamkan selama 5 tahun. Ternyata ada alasan tersendiri bagi kopi Aroma yang mendiamkan biji kopinya, yaitu untuk mengurangi kadar asam dan kafein dalam kopi. Hasilnya, kopi pun nyaman di lambung dan tidak menyebabkan jantung berdebar. Secangkir kopi selain menghasilkan rasa yang nikmat, juga bisa membantu Anda dalam berbagai hal. Salah satunya menurunkan tingkat resiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung kardiovaskuler. Bagi Anda penikmat kopi, selamat menikmati secangkir kopi Anda.